Shalom. Saya lanjutkan tema hidup yang disalibkan bagian kelima. Saudara-saudara, musuh-musuh dari hidup yang disalibkan adalah: pertama, harga yang berlaku di dalam kehidupan yang disalibkan. Dan yang kedua, selubung yang melingkupi wajah Tuhan. Harga yang berlaku di dalam kehidupan yang disalibkan. Dalam Filipi 3 ayat 7 dan 8 dikatakan, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus." Saudara, saya sangat menyukai ayat ini karena inilah arti sesungguhnya bayar harga jika kita mau mengikut Kristus. Sayangnya tidak mudah untuk melupakan keuntungan-keuntungan duniawi yang kita miliki untuk memperoleh Kristus, sekalipun itu bagi hamba-hamba Tuhan. Ketika Tuhan memanggil seseorang untuk mengikut Dia, Ia menghendaki agar orang itu melakukannya berapapun harganya. Apakah ada yang bertanya, berapa harga yang harus dibayarkan untuk menjadi seorang pemain sepak bola yang hebat? Dan berapa harga transfer pemain sepak bola kelas dunia? Semakin berharga sesuatu, maka semakin mahal juga harganya. Dan sementara sesuatu yang murah, bahkan gratis, berlaku bagi yang tidak ada nilainya. Tantangan di hadapan kita kira-kira seperti ini. Seberapa rela kita membayar harganya, pengorbanan atau penyerahan agar dapat terus berjalan dalam hidup yang disalibkan? Karena seperti dikatakan Rasul Paulus dalam ayat Filipi 3, 7 dan 8 di atas, semua keuntungan yang bersifat duniawi harus ditinggalkan, bahkan dianggap sampah. Apakah kita bersedia menjadi seorang yang jujur dalam bisnis? Bersedia meninggalkan semua kesenangan-kesenangan, kehidupan daging dan sebagainya? Hal ini mudah dilakukan manakala sudah tidak ada harta yang kita miliki lagi, ataupun keinginan-keinginan duniawi lainnya. Sejarah gereja dan kisah hidup orang-orang Kristen dipenuhi dengan kesaksian tentang apa yang rela dibayarkan oleh orang-orang yang menjalani hidup yang disalibkan. Para martir yang menorehkan garis panjang yang mulia, kehidupan yang jauh dari glamor, bahkan menderita dari segi pandang dunia. Namun, jika kita melihat dari segi pandang Tuhan, semuanya akan terlihat terbalik. Martir pertama adalah Stefanus, yang mati di bawah kaki Saulus, yang kelak menjadi rasul besar Paulus. Kemungkinan besar kematian Stefanus meninggalkan kesan kuat kepada Saulus muda. Satu pertanyaan, apakah agama Injili populer saat ini memang iman yang sejati warisan leluhur kita? Ataukah tidak lebih dari kekafiran yang agak disamarkan dengan semacam pelitur Kristen sehingga dapat diterima oleh mereka yang mengaku dirinya orang Kristen? Kita sudah tiba pada kondisi yang memuakkan hati sebagai hasil penekanan yang nyaris fanatik pada anugerah, sehingga menghilangkan ketaatan, disiplin diri, kesabaran, hidup dalam kebenaran dan kekudusan pribadi, pikul salib, pemuritan, dan doktrin-doktrin berharga lainnya yang dalam perjanjian baru, doktrin-doktrin ini tidak dapat harmonis dengan doktrin anugerah yang diajarkan bapak-bapak gereja paling modern.
kasih karunia yang memukau bapak-bapak gereja yang membuat mereka berlutut dalam penyembahan penuh haru dan gentar telah menjadi sesuatu yang teramat sering dan biasa sampai nyaris tidak mempengaruhi kita sama sekali. Yang dulunya indah bagi orang-orang Moravia dan Metodis serta para penerusnya telah menjadi sesuatu yang murahan bagi generasi Kristen yang mengabdi kepada pengejaran sendiri dan hanyut dalam kesenangan-kesenangan pribadi. Dietrich Bonhoeffer adalah orang yang dapat menjadi contoh tentang harga yang harus dibayarkan atau diserahkan seseorang untuk dapat menjalani hidup yang disalibkan. Orang ini hidup di bawah bayang-bayang seorang nihilis gila, Adolf Hitler. Bonhoeffer berumur 30 tahun ketika Nazi berkuasa. Ia adalah seorang terpelajar, teolog, dan pemimpin gereja konvensional yang cemerlang di Jerman. Hati Kristennya yang peka menentang kejahatan Hitler dan para sekutunya. Sebagai pengkhotbah Injil, dia berani berbicara lewat radio dan memperingatkan bangsanya akan akibat-akibat yang tidak terhindarkan dari sistem politik yang sudah rusak dan sesat. Sehingga bangsa ini menjadikan sang Führer sebagai berhala dan Tuhan. Nah, ketika perang berkecamuk di Eropa, dia meninggalkan Jerman dan melanjutkan pekerjaannya di Inggris. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Karena kesadaran Kristianinya, dia kembali lagi ke Jerman. Dia bergabung dengan gereja konvensional dan melakukan gerilya politik yang akhirnya dia ditangkap oleh Gestapo dan dipenjara bersama anggota-anggota keluarganya yang lain. Dan sejak saat itu dia dipindahkan ke berbagai penjara dan kamp-kamp konsentrasi. Selama masa itu dia melayani sesama narapidana dengan bersaksi, berdoa, memberikan penghiburan, dan mendampingi mereka dalam berbagai kesempatan selama mungkin. Mereka yang mengenalnya di masa itu menceritakan tentang ketenangan dan penguasaan dirinya. Ia adalah seorang raksasa di hadapan manusia, tapi seorang anak kecil di hadapan Tuhan. Ia berkata bahwa kita tidak perlu berusaha untuk masuk ke surga dengan cara murahan. Karena anugerah Tuhan mengharuskan kita untuk membayar dengan segala milik kita. Kasih karunia Tuhan itu mahal. Karena menuntut darah Kristus yang tidak ternilai harganya. Maka dari itu akan menuntut segalanya dari kita, termasuk hidup kita. Ancaman-ancaman Nazi yang akan membunuh keluarganya yang ditahan tidak membuat Dietrich Bonhoeffer takut dengan menjawab, "Keluargaku milik Tuhan, engkau tidak dapat membuat aku menyerah." Dengan mengancam membunuh keluargaku, bertahun-tahun sebelumnya dia pernah menulis, ketika Tuhan memanggil seseorang, Tuhan memberikan tawaran untuk datang dan mati. Akhirnya pada tanggal 9 April 1945 di kamp konsentrasi Flossenbürg, Bonhoeffer dipanggil untuk melakukannya. Ia menolak untuk dibebaskan agar tidak membahayakan nyawa orang lain. Sehingga dengan setia dia meneruskan perjalanannya, kemudian digantung dan mati dalam ketenangan dan harga diri yang mengagumkan. Tidak diragukan lagi. Kontribusi terbesar dari pelayanan Bonhoeffer adalah dalam bukunya The Cost of Discipleship, yaitu harga dari pemuritan. Bahkan sebelum perang terjadi, dia menulis, anugerah murahan adalah musuh berbahaya dalam gereja kita. Kita sekarang berjuang untuk anugerah yang mahal. Apa yang Bonhoeffer katakan tentang kondisi Jerman saat itu kini menjadi kenyataan yang mengerikan dan menakutkan akan kekristenan di Amerika saat ini. Perhatikanlah hal-hal berikut ini. 1. Kaki-kaki duniawi.
Mengapa umat Tuhan tidak langsung melambung dan naik terbang, melayang tinggi? Mengapa mereka harus dilus-lus, dipeluk, dirawat, diikuti kemana-mana dan digendong? Penyebabnya adalah mereka tidak pernah mendapatkan kaki-kaki rohani yang kuat sebagai penopang, dan wajah Tuhan dipalingkan dari mereka. Mengapa butuh waktu lama untuk mengerti penebusan Kristus? Tuhan menghendaki agar kita bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Kristus. Ia menghendaki kita maju menuju kesempurnaan. Ia menghendaki kita kudus. Jadi mengapa kita tidak berjuang untuk kudus? Masalah utamanya adalah kita terlalu menyukai diri sendiri. Kita sibuk berusaha terlihat baik. Yang kedua, tampak luar yang menarik. Orang Amerika menghabiskan jutaan dolar setiap tahun hanya untuk menjaga penampilan luarnya. Penampilan luar orang-orang kebanyakan hanyalah menutupi kondisi sebenarnya sebagai seorang gelandangan yang miskin jiwa, hati, dan pikirannya. Kita juga menutupi apa yang ada di dalam, menyamarkan kemiskinan dan menjaga reputasi agar ada cukup otoritas tersisa bagi diri kita sendiri. Kita ingin punya sedikit otoritas, kita tidak mau menyerahkan semuanya. Namun Tuhan ingin mengambil semua otoritas dari tangan kita dan membawa kita ke tempat di mana kita tidak mempunyai otoritas sama sekali. Ia ingin mengambil semuanya dan ia tidak akan memberkati saudara sampai semuanya sudah dia ambil. Selama saudara yang memerintah, selama saudara berkata, dengar ya Tuhan, beginilah cara engkau mengerjakannya, maka saudara hanya menjadi orang Kristen rata-rata, lamban mendengar, mengikuti retreat demi retreat, pertemuan gereja, dan punya segala macam bentuk kasih karunia yang saudara perlukan, namun hanya begitu-begitu saja. Karena kita suka mengambil sedikit kemuliaan Tuhan bagi diri kita sendiri. Kita mengizinkan Allah mengambil sebagian besar, namun kita menginginkan komisi sedikit saja untuk diri sendiri. Kita ingin menghindari bayar harganya. Tuhan menginginkan saudara membawa serta kekayaan saudara, intan, mutiara, emas, dan perak yang telah diuji dalam api. Dia menginginkan saudara menuai jiwa-jiwa. Dia berkehendak agar saudara mempersembahkan pekerjaan baik, menjadi seorang Kristen yang produktif dan berbuah banyak. Namun, banyak orang Kristen yang tidak akan membawa apapun untuk dipersembahkan kepada Tuhan, karena mereka tidak mau membayar harga. Kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Itulah yang ada dalam Ibrani 5 ayat 11. Tuhan tidak bisa berbicara kepada pembacanya dengan cara yang dikehendaki oleh pembaca itu. Karena saat mereka punya cukup waktu untuk bertumbuh dan dewasa, mereka tidak melakukannya. Tiga adalah pembelaan diri. Apa yang mencegah saudara maju adalah selubung antara saudara dan Tuhan yang terbuat dari hal-hal yang sungguh konyol. Saudara tidak dapat menjadi Kristen yang lebih dari rata-rata sampai saudara serahkan semua kepentingan dan berhenti membela diri. Letakkanlah diri saudara dalam tangan Tuhan dan biarkan Dia bekerja sendiri. Jangan berusaha menolong Tuhan. 4. Kurs yang berlaku. Kebanyakan orang Kristen merasa puas dengan hidup mereka sebagai orang Kristen biasa. Mereka tidak pernah mengalami berkat menjadi Kristen sejati. Saudara-saudara, tanpa rasa lapar yang tidak akan pernah terpuaskan akan Tuhan, maka tidak akan ada yang memicu mereka untuk bergerak maju menuju kepada kesempurnaan. Kondisi gereja Kristen hari ini disebabkan karena terlalu banyak orang Kristen biasa-biasa saja di dalam peran kepemimpinan. Sekali lagi, kita
perlu gerakan Roh Kudus yang dahsyat untuk mendobrak kekeringan rohani dan menuju kepada kesempurnaan rohani. Gerakan ini perlu dimulai dari setiap orang Kristen yang bersedia menyerahkan segalanya kepada Tuhan dan menyalibkan hidupnya. Namun, sesungguhnya mata uang apa yang digunakan dalam hidup yang disalibkan? Kurs apa yang berlaku agar dapat melakukan penukaran? Ada beberapa hal yang perlu ditukar agar dapat melanjutkan perjalanan kita sepanjang menjalani hidup yang disalibkan. 5. Keamanan. Salah satu dari hal-hal utama yang perlu kita tukarkan adalah keamanan. Orang yang merasa atau bersikukuh sudah berada pada zona aman tidak akan dapat maju dalam perjalanan mereka menuju hidup yang disalibkan. Dietrich Bonhoeffer tidak memiliki keamanan di dalam hidupnya. Karena jika keamanan itu penting dalam hidupnya, maka dia tidak akan kembali ke Jerman untuk menghadapi apa yang dia tahu bakal dialaminya, yaitu maut. Jika keamanan begitu berharga sehingga saudara menjaganya dengan segenap jiwa, maka saudara akan terhalang dalam perjalanan menuju jalan hidup yang disalibkan. Ingatlah, keamanan adalah harga yang harus saudara bayarkan untuk berganti ke cara pandang rohani yang baru. 6. Kenyamanan. Tidak satupun dari tokoh yang mengejar kenyamanan. Perjalanan hidup yang disalibkan akan dibayar dengan berbagai gunung ketidaknyamanan agar dapat bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang berbuah 100 kali lipat. 7. Kesenangan. Mungkin belum pernah ada generasi Kristen yang tergila-gila dengan kesenangan daripada generasi sekarang ini. Kesenangan adalah bagian dari nilai tukar yang harus dibayar untuk menuju perjalanan kepada hidup yang disalibkan. Kesimpulannya adalah teruskanlah bersenang-senang atau tukarkanlah itu dengan pertumbuhan dan kesempurnaan rohani. 8. Popularitas. Sekarang ini banyak yang berusaha mempopulerkan kekristenan dengan cara memasarkannya, seolah-olah itu adalah produk display di atas rak toko. Sepanjang sejarah tidak pernah apa yang populer bagi orang banyak. Dalam contoh, agar dapat bergerak maju, sebagian besar hamba Tuhan harus membalikkan punggungnya terhadap popularitas. Harga yang harus dibayar untuk pertumbuhan adalah popularitas. 9. Kesuksesan duniawi. Bersediakah saudara menukar kesuksesan saudara di bisnis, olahraga, karir, dan sebagainya agar dapat bergerak terus dan mencapai kesempurnaan rohani? Jika kita melihat sukses dari kacamata dunia, maka pelayanan Yesus merupakan kegagalan yang buruk. Menurut standar dunia, semua rasul gagal. Para martir besar gagal mutlak. Orang yang bersedia menukarkan dan menyerahkan segala aspek kesuksesannya merupakan orang yang akan terus bergerak maju bersama Tuhan. Kita tidak hidup bagi dunia ini, namun bagi dunia yang akan datang, dunia kekekalan. Ekonomi yang kita barterkan bukan berasal dari dunia ini, melainkan dari dunia tempat Tuhan Yesus yang sedang menyediakan tempat bagi kita. Kita memiliki hak istimewa untuk menukarkan kesuksesan duniawi dengan perkenanan Bapa kita yang ada di surga. Bahkan kita dijadikan ahli warisnya. Kehidupan yang disalibkan merupakan sebuah proposisi yang mahal. Siapa yang bersedia untuk membayar harganya akan maju dalam kemenangan mutlak dan persekutuan penuh sukacita bersama Kristus. Saudaraku, Kristus telah membayar harga bagi keselamatan kita dengan darah yang tidak ternilai harganya.
Dan kini giliran kita untuk membayar harga, untuk identifikasi penuh akan Dia, untuk perjalanan serta pengembaraan menuju kesempurnaan rohani. Ya, sekarang kita bicara tentang selubung yang melingkupi wajah Tuhan. Dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa saja yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Doa yang besar dari penulis The Cloud of Anointing. Tuhan, aku memohon padamu agar dibersihkan dari niat hatiku dengan anugerah kasih karuniamu, sehingga aku dapat dengan sempurna mengasihimu dan dilayakkan untuk memuji Engkau. Kerinduan untuk mengasihi Tuhan dan mempermuliakan Dia seharusnya berarti lebih dari sekedar kata-kata yang terucapkan. Seharusnya hal ini menuntut kesediaan kita untuk membayar apapun dan berapapun harganya. Rasul Paulus mengatakan bahwa untuk memperoleh Kristus, ia harus meninggalkan seluruh dunia ini. Seperti dalam Filipi 3 ayat 7 dan 8 tadi. Dia ingin setiap orang mengenal Kristus, sehingga suatu pengalaman rohani dan jiwani kontekstual dan menerima kerajaan surga. Ia berkata bahwa ia berdoa senantiasa supaya Kristus berdiam di dalam hati setiap orang percaya. Dalam Efesus 3 ayat 17. Ia berkata kepada orang-orang Korintus, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Dalam 2 Korintus 13 ayat 5. Ia berkata kepada orang-orang Roma dalam Roma 8 ayat 9. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Oleh karena Yesus ada di dalam kita, maka kita menerima segala kekayaan Tuhan dan dapat melihat Dia tersenyum. Sayangnya, di antara orang Kristen dan wajah Tuhan ada sesuatu yang dapat disebut sebagai selubung kegelapan. Selubung ini menutupi segala kemuliaan kekayaan Tuhan dari tengah kita yang sedang berproses menuju kesempurnaan. Alhasil kita tidak dapat lagi melihat wajah Tuhan yang sedang tersenyum. Dan kenalilah selubung itu. Ibarat mendung, kita tidak dapat menikmati sinar matahari secara maksimal. Demikian juga dengan dunia rohani. Ada semacam selubung di antara kita dengan Tuhan yang memiliki efek serupa. Umumnya selubung itu kita ciptakan sendiri. Kita membiarkannya menjadi besar di dalam hidup kita. Dan acap kali kita bahkan tidak sadar bahwa dampaknya sering terjadi. Berikut ini adalah selubung sumber masalah ini. Yang pertama adalah kesombongan dan kekerasan hati. Tidak diragukan lagi, selubung pertama dan yang paling kuat adalah kesombongan dan kekerasan hati. Tidak ada yang lebih menyerupai sifat Adam di dalam diri kita selain kedua hal tersebut. Akar keduanya adalah penilaian terhadap diri sendiri yang dilebih-lebihkan. Yang sering menimbulkan masalah adalah apa yang kita sanjung. Kata yang tepat adalah ego, yang mengandung segala akar permasalahan kita dengan diri sendiri, keluarga, teman-teman, dan sudah pasti dengan Tuhan. Ini terjadi ketika kita merampas tempat yang seharusnya untuk Tuhan, sehingga masalah pun timbul. Alasan kita melakukan hal ini adalah karena kita merasa bahwa diri kita lebih hebat dari orang lain, termasuk Tuhan. Bahkan pada saat tahu kita salah, kekerasan hati akan mencegah kita untuk mengakuinya
apalagi meminta maaf sehingga kita tidak bertumbuh. Masalahnya, fokus kesombongan dan kekerasan hati adalah diri sendiri dan mengaburkan wajah Tuhan, satu-satunya pribadi yang memberikan kita jalan keluar di banyak peristiwa dalam hidup kita. Ingatlah, kesombongan dan kekerasan hati akan mengecilkan pentingnya otoritas Tuhan di dalam hidup kita. Kedua adalah kehendak diri. Sekutu kesombongan dan kedegilan adalah kehendak diri. Aspek berbahaya dari selubung ini adalah bahwa ia sangat bermuatan keagamaan. Di dalam dunia jasmani, kehendak diri merupakan sesuatu yang positif. Namun pada saat dimasukkan ke dalam konteks gereja, hal ini dapat merusak. Kehendak diri selalu menggusur kehendak Tuhan. Kehendak diri mengacaukan wajah Tuhan yang sedang tersenyum dan mengaburkan fakta bahwa kehendak Tuhanlah yang seharusnya menjadi prioritas tertinggi kita untuk seterusnya. Sementara kehendak diri hanya memikirkan tentang saat ini saja. 3. Ambisi rohani. Ambisi rohani adalah yang paling menjebak di antara yang lain. Seseorang bisa saja sangat ambisius secara rohani. Sayangnya, ambisi rohani ini umumnya menyimpang dari kehendak Tuhan. Kebanyakan orang ingin gerejanya menjadi besar dan menjadi pasukan Allah yang perkasa di dalam komunitas mereka. Ini sesuatu yang baik, namun pada saat yang bersamaan, saat seseorang yang ambisius rohani dan berusaha mengubarkan semangat di antara komunitasnya, sampai mereka lupa apa tujuan mereka sebenarnya. Bukan jumlah yang Tuhan cari, tetapi kualitas. Nah, beberapa pendeta membawa gerejanya keluar dari wewenang ilahi. Ada gereja yang cenderung ke politik, yang lainnya kepada masalah-masalah sosial atau minat ke pendidikan. Dan semuanya ini baik, namun tidak satupun yang sesuai dengan amanat agung yang Tuhan embankan pada gereja. Hanya karena diberi kemasan berbau keagamaan, belum tentu kegiatan tersebut disetujui Tuhan. Ambisi keagamaan dengan mudah membengkokkan dan menutupi kehendak Tuhan atas sekelompok orang. 4. Menuntut hak kepemilikan. Apapun yang saya tuntut sebagai hak adalah selubung yang membuat saya tidak dapat melihat Tuhan dengan jelas. Apa yang tidak saya taklukkan dan serahkan kepada Tuhan akan menjadi penghalang di antara saya dengan Tuhan. Beberapa orang Kristen beranggapan bahwa jika mereka sering berdoa dan berpuasa cukup panjang, maka Tuhan akan mengubah pikirannya tentang sesuatu. Namun tidak semua doa dan puasa dari seluruh dunia dapat menyingkirkan selubung ini. Saat kita tegakkan segalanya di atas, saat kita letakkan segalanya di atas mezbah dan meninggalkannya di sana, maka tampaklah cemerlang wajah Tuhan yang tersenyum. Contohnya ketika Abraham melepaskan haknya atas Ishak, ia mempunyai cara pandang yang baru tentang dunia. Apapun yang saudara jadikan tempat bergantung akan membuat saudara jatuh dan menghalangi saudara dalam pengejaran akan kesempurnaan rohani. Yang kelima adalah ketakutan. Bapak dari ketakutan adalah ketidakpercayaan. Ketakutan menyamarkan wajah Allah yang sedang tersenyum. Sungguhkah ada dalam pikiran saya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang terbaik bagi hidup saya? Atau ada sedikit ketakutan yang menyebabkan saya tidak dapat melihat rencana terbaiknya? Ketakutan akan membuat saya melihat sekeliling daripada memandang wajah Tuhan. Ada 365 kata-kata jangan takut di dalam Alkitab, yang berarti setiap hari kita jangan takut akan apa yang akan terjadi.
Nah, jika dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan bahwa manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir, maka apakah gunanya kita memikirkan apa yang akan terjadi dalam hidup ini? Semua itu sudah ada dalam rencana Allah. Berserah pada rancangan dengan kehendaknya adalah kata kunci untuk menghilangkan ketakutan. Dan di ayat yang 3, Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ada waktu Tuhan yang indah bagi hidup kita, saudara-saudara. Berserah adalah dengan kesadaran penuh kita menyerahkan hidup kepada Allah. Lain dengan menyerah yang disebabkan sudah tidak sanggup, atau bahasa Inggrisnya give up. Daniel dengan kedua temannya keluar dari api tanpa sehelai rambut pun yang terbakar. Bahkan pakaiannya pun tidak berbau hangus karena ada malaikat yang menyertai mereka di dalam api pembakaran. Dalam Daniel 3 ayat 27. 6 adalah uang, kekayaan maupun kemiskinan. Keduanya merupakan selubung yang dapat menutupi wajah Tuhan. Salomo berkata dalam Amsal 30 ayat 7-9. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku tidak mencuri, mencemarkan nama Allahku. Selubung itu bukan soal seberapa banyak uang yang saudara miliki, namun lebih tentang seberapa banyak uang itu memiliki dan menguasai saudara. Nomor 7 adalah teman. Hubungan pertemanan merupakan penghalang yang paling sulit dan yang menyebabkan kita sangat menderita. Bukan hanya pertemanan dengan orang-orang yang belum percaya, di mana ketika kita bertobat, maka mereka akan meninggalkan kita, bahkan mencemooh kita. Sedangkan pertemanan yang kita jalin di dalam gereja, terkadang membuat hubungan itu menjadi lebih penting daripada persekutuan dengan Tuhan. Saudara, tidak ada persekutuan yang lebih indah daripada persekutuan dengan orang seiman. Namun, ketika persekutuan itu menggantikan persekutuan kita dengan Tuhan yang dapat mudah terjadi, maka hal itu akan menjadi selubung juga. 8. Status sosial. Buat sebagian orang ini adalah selubung yang terberat yang harus disingkirkan. Sebagian orang mengkukuhkan identitasnya lewat posisi yang dimilikinya. Posisi-posisi ini nantinya akan menentukan pengaruh kita di dalam kelompok atau komunitas. Tidak harus menduduki posisi penting atau bergaji besar. Mungkin saja posisi tersebut adalah sebagai seorang sukarelawan. Bahaya besar mengintai kita pada saat kita membiarkan posisi menggantikan perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Perkenanan manusia dapat menggantikan perkenanan Tuhan. Bagaimana melepaskan selubung itu? Semua penyebab selubung yang telah disebutkan tadi adalah aspek-aspek kehidupan yang dari luar nampaknya tidak ada masalah, namun secara pasti dapat membuat wajah Tuhan menjadi tidak jelas. Beberapa orang mengerti akan kebenaran ini dan berusaha untuk mengatasinya. Namun yang lain seperti bangsa Israel, mereka datang seminggu sekali ke Kades Barnea, yaitu gereja. Selama bertahun-tahun kemudian putar balik dan kembali ke padang gurun. Setelah itu mereka akan bertanya, mengapakah ada banyak pasir di dalam sepatunya? Nah, dalam hidup yang disalibkan, agar dapat maju diperlukan kerja dan komitmen kita.
Dan salah satunya adalah melepaskan selubung-selubung penutup sehingga sinar cahaya wajah Tuhan turun ke atas kita. Wajah Tuhan selalu tersenyum dan tidak ada satupun dari selubung-selubung itu, bahkan iblis sekalipun, yang dapat membuat Tuhan berhenti tersenyum kepada kita. Iblis dapat menghembuskan badai masalah, percobaan, godaan, dan menaruhnya di antara kita dengan Tuhan. Namun Tuhan tetap tersenyum. Ingatlah, Tuhan yang menantikan saudara naik untuk melihat senyumnya. Kitalah yang harus melepaskan selubung-selubung yang mengaburkan pandangan itu. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, jangan menomorduakan Tuhan. Tuhan kita adalah kekasih yang pencemburu dan tidak menginginkan persaingan. Apapun pesaingnya akan menjadi penghalang antara saudara dengan Tuhan. Jika saudara melepaskan selubung itu, maka saudara akan menemukan segala hal yang selama ini tersimpan di baliknya. Apa yang membuat saudara resah akan hilang, dan tidak ada hal lain selain langit cerah di atas kepala saudara. Kristus tidak mati untuk kedua kalinya. Tidak ada lagi salib yang harus dipancangkan, dan tidak ada yang perlu ditambahkan pada pengampunan dosa. Wajah Tuhan tampak terus tersenyum kepada umatnya jika selubung itu sudah lenyap. Yang kedua adalah jangan mau diperdaya. Ada yang berkata bahwa kembali ke kebiasaan lama adalah hal yang lumrah bagi orang-orang berdosa, namun tidak bagi orang-orang Kristen sejati. Namun orang-orang Kristen masa kini mendapat pengajaran bahwa mereka boleh mengizinkan musik dan pertunjukan seperti teater besar dan elemen-elemen lain yang dipakai dalam penyembahan di gereja-gereja modern. Lampu dimatikan, sorot lampu disco serta lagu-lagu berirama disco mulai diputar. Mereka telah diperdaya dan pemimpin-pemimpin gereja telah membohongi dan menyesatkan mereka persis seperti zaman Yesus ada di bumi. Yesus berkata kepada pengikutnya, apapun yang mereka lakukan, yaitu orang Farisi, mungkin benar secara teologis, namun jangan meniru mereka. Para pemimpin menanggapi dengan berkata, mari kita bunuh dia. Dan mereka benar-benar membunuhnya. 3. Jangan menciptakan batasan bagi Roh Kudus. Jangan biarkan siapapun mendikte saudara berapa persen Roh Kudus yang dapat saudara miliki, karena hanya Tuhan yang mengetahuinya. Generasi terakhir ini telah diajarkan ke lingkaran penginjilan dan gereja Injili. Dalam waktu singkat, fundamentalisme akan berubah menjadi liberalisme. Kita harus mendapatkan Roh Kudus kembali ke dalam gereja-gereja kita lagi. Kita harus menyadari, merasakan dan mengenal peperangan ilahi dari seorang yang pernah berkata, akulah terang dunia. Dalam Yohanes 8 ayat 12. Apakah dengan mengatakan hal ini menjadikan saya fanatik? Jika itu disebut fanatisme, maka Tuhan kirimkan lebih banyak fanatisme. Fanatisme sebenarnya adalah ketika saat saudara bertentangan dengan firman Tuhan, menambah-nambahi lalu salah menafsirkannya. Dan 4, berhentilah mencari-cari. Pertanyaannya, bersediakah saudara meninggalkan selubung kesombongan dan kekerasan hati, ambisi rohani, penuntunan hak, ketakutan, uang, pertemanan, dan status sosial? Saudara harus meninggalkannya. Letakkan selubung-selubung itu di bawah kaki saudara dan keluar dari situ. Saudara harus menyingkirkan segala hal yang menghalangi saudara dan damai sejahtera Allah. Lalu tataplah sinar matahari itu dan setelah itu beristirahatlah. Tidak ada lagi yang dapat saudara lakukan. Tuhan menanti dengan optimis menunggu untuk menolong saudara. Ia bersedia melakukannya, malah dia sangat ingin melakukannya. Jangan hanya duduk-duduk saja dan membiarkan saudara berkecil hati.
tanggalkanlah selubung antara saudara dengan Tuhan dan nikmatilah cemerlang sinar senyumnya yang abadi. Sebab itu, jika umat Tuhan tidak pernah menanggalkan selubung-selubung itu, maka tidak akan pernah terjadi apa-apa. Saudara-saudara, nantikan lanjutan hidup yang disalibkan bagian ke-6 yang akan mengulas tentang kecerdikan orang-orang Kristen. Dan biarkanlah Tuhan menjadi Tuhan. Semoga Roh Kudus memberikan hikmat tentang hidup yang disalibkan dan dapat saudara praktekkan dalam hidup saudara. Amin.